Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi kelas, kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Kita akan membahas paket soal yang akan diujikan di uji kompetensi keahlian tahun ini, yaitu tahun 2023. Tahun ini kita memilih paket 4 ya. Jadi kita memilih paket 4, dimana untuk kodenya itu 2145 untuk jurusan atau kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan ya. Lokasi waktu di sini adalah 8 jam ya. Tapi untuk jurusan kita ya atau kelas kita di sini, karena dibagi sesi maka dibagi dua, yaitu 4 jam, tapi kita usahakan kalian mengerjakannya kurang dari itu begitu. Jadi siap-siap aja untuk berlatih ya. Kemudian di sini bentuk soalnya penugasan perorangan dan judul tugasnya yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN ya. Oke, kita lanjutkan untuk petunjuk umum, yaitu periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik yang terdiri dari 3 halaman ya. Ini jadi ada 3 halaman. Kemudian yang keduanya, periksalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan, nanti dicek kembali ya. Kemudian gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan. Kemudian yang keempat, gunakan peralatan sesuai dengan SOP, yaitu Standard Operating Procedure. Dan yang kelima, bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk pembimbing atau pengujinya ya. Baik, kita masuk ke daftar peralatan. Yang pertama yaitu alatnya ya. Alatnya yang kita butuhkan, yang pertama adalah laptop client ya, atau nanti ada komputer ya. Itu minimalnya harus Pentium dual core processor ya. Kemudian yang kedua yaitu smartphone. Jadi nanti harus ada smartphone tersedia 1 ya. Kemudian crimping tool RJ45 ya, masih kondisi baik 1. Kemudian ada kabel tester atau LAN tester kondisi baik juga 1. Oke, berlanjut ke komponen. Yang pertama adalah router. Router di sini harus spesifikasinya RB900 series ya. Kita sudah membahas dan sudah mau menggunakan untuk UKK ini, uji kompetensi keahlian ini, yaitu RB941 second ya. Itu 1. Kemudian switch unmanaged 1. Kemudian ada access point 1. Nah, tapi di sini kita tidak akan menggunakan access point ya, karena untuk router RB941 second itu sudah dilengkapi dengan access point atau ada hotspotnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu bahan-bahan yang harus ada atau yang nanti disediakan, yaitu kabel UTP. Di sini keterangannya 2 meter ya. Nanti kita buatkan 2 atau 3 kabel ya. Kemudian konektor RJ45. Kalau kita di sini menggunakan 2 atau 3 kabel, berarti lebih dari 3 ya RJ-nya ya, karena satu kabel itu ujungnya ada 2 ya, seperti itu. Kemudian untuk koneksi internet di sini minimal 1 Mbps. Jadi kalau sudah 1 Mbps itu sudah bisa digunakan. Kita di sekolah sudah menggunakan 100 Mbps ya. Baik, kemudian masuk ke soal dan tugas. Di sini tadi seperti sudah disebutkan bahwa tugas atau yang harus dikerjakan yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Dan skenarionya di sini kalian dalam kegiatan uji kompetensinya bertindak sebagai network system administrator, adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP ya. Baik, kemudian untuk opsi konfigurasi ya, ini ada banyak tahapannya, sekitar 17 ya. Dari konfigurasi WiFi router, kemudian jaringan internet, kemudian ada jaringan lokal, jaringan wireless juga, dan terakhir ya buat firewall yang memblokir site atau situs-situs dan file sebetulnya seperti MP3 dan MKP. Nah, ini harus
kalian selesaikan dalam waktu kurang dari 4 jam ya, biar nilainya sempurna seperti itu. Apakah bisa? Tentu harus bisa ya. Nanti kalian setelah latihan itu bisa ya, setelah mencoba pasti bisa. Dan di sini disebutkan untuk langkah kerja ya, yaitu menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan kerja dan keamanan kerja yang diperlukan. Kedua, melakukan pemasangan kabel UTP. Ketiga, melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan lokal LAN ya. Kemudian yang keempat, melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan lokal WAN. Yang kelima, melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan lokal WLAN. Keenam, melakukan konfigurasi di HCP server. Ketujuhnya, melakukan konfigurasi firewall pada router. Kedelapan, melakukan instalasi dan konfigurasi hotspot plus radius. Dan yang kesembilan, melakukan konfigurasi server atau router di web proxy ya. Kemudian yang ke-10 yaitu melakukan pengujian. Nah, jadi nanti kalau selesai, kalian itu pasti nanti akan pengujian, yaitu pada PC client yang terhubung ke kabel ya. Yang pertama yaitu IP DHCP client yang diujikan. Kedua, koneksi internet. Ketiga, blocking ping dari klien. Keempat adalah logging. Nah, itu nanti oleh penguji atau asesornya nanti pasti diujikan ke kalian ya. Kemudian yang terakhir nomor 11 yaitu melakukan pengujian dari smartphone ya. Kalau yang tadi pengujiannya dari PC client atau dari laptopnya, kalau yang ke 11 yaitu pengujiannya dari smartphone. Jadi smartphone-nya yang terhubung ke wireless itu nanti akan diuji. Yang pertama, login user hotspot. Kemudian yang kedua, blocking site. Ketiganya, blocking file. Dan yang terakhir, blocking akses internet pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan soal ya. Nah, ini yang keempat, gambar kerja atau topologinya. Nah, ini topologi realnya seperti ini. Jadi dari internet ada router, kemudian ada access point, ada handphone. Kemudian di sini ada switch, kemudian client ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita buat topologi yang kita gunakan tidak ada akses pointnya ya. Jadi nanti dari internet itu kabel UTP-nya yang pertama adalah kalian masukkan ke internet. Di sini ada tulisan internet ya. Atau di nomor 1. Nah, nanti untuk nomor 2 itu dimasukkan kabelnya atau tancapkan kabelnya dari port 2 ini ke port switch yang mana saja ya, gitu. Silahkan yang masih tersedia, yang masih berfungsi. Kemudian nanti dari switch itu satunya ditancapkan ke switch dan ujung satunya lagi ke laptopnya atau ke komputer seperti itu ya. Sudah ada gambaran ya. Jadi kalian nanti buat kabelnya 3 ya di sini, kecuali nanti untuk internet sudah tersedia. Jadi kalau internet sudah tersedia, cukup tancapkan langsung ke nomor 1 atau ke internetnya. Kemudian untuk port 2 dari router board atau dari mikrotiknya tancapkan ke switch seperti itu. Itu kabel yang kedua, dan kabel yang ketiga dari switch ke komputer atau laptop. Tapi kalau di internetnya atau kabel internetnya sudah tersedia, kalian cukup buat kabel hanya 2 saja nanti pas saat ujian, begitu ya. Tapi kalau belum tersedia, harus membuat 3 kabel ya, 3 kabel UTP seperti itu. Kemudian dipastikan kalau ketika kabel UTP harus minimal 6 RJ45 seperti itu ya. Sudah ada gambarannya ya untuk topologinya. Nah, ini penampakan untuk grillnya ya. Jadi ini mikrotik, router board, kemudian ini switch, ini laptopnya. Nah, kalau lihat dari topologinya kan seperti itu ya. Jadi yang ada karetnya ini itu internet, masuk ke port pertama yaitu internet ya. Nah, ini port pertama internet. Kemudian yang kedua itu untuk ke lokal atau LAN-nya, itu masuk ke switch. Nah, ke sini saya masukkan ke nomor 2, nggak apa-apa nanti mau nomor berapa aja, switchnya ada berapa port. Kalau ini ada banyak ya, 8, ada juga yang 5 begitu, nanti pilih aja salah satu boleh. Kemudian dari switchnya yang satu ini ke laptop seperti itu ya. Jangan lupa dari internet ke port 1, kemudian port 2 untuk LAN lokal ya, ini masuk ke switch,
kemudian dari switch ini ke laptop seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke settingannya ya. Dipastikan di laptop atau di komputernya sudah ada aplikasi Winbox ya. Di sini saya menggunakan Winbox versi 3.18 ya. Silahkan dibuka. Oke, MikroTik atau router board yang kalian gunakan itu pasti sudah digunakan sebelumnya, karena banyak yang menggunakan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kelas kalian masuk dulu saja ya. Silahkan di set terlebih dahulu untuk settingan MikroTiknya ya, yang yaitu caranya ke sistem, kemudian pilih reset configuration, kemudian nanti checklist no default configuration dan do not backup. Klik resetnya di yes, kemudian tunggu beberapa saat ya. Baik, ini sudah masuk lagi ya ke pengaturan awal setelah di reset ya. Oke, coba kita refresh. Ini ada manage ya, kemudian naik boards. Jadi silahkan di refresh di naik boards ya. Oke, ini agak lama ini. Nah, baik, sudah muncul kembali ya. Di sini sudah banyak sekali yang muncul. Silakan dipastikan kalau kalian menemukan seperti ini, mana yang harus dipilih begitu ya. Di belakang MikroTiknya itu ada MAC address-nya ya. Nah, MAC address-nya itu dipastikan harus sesuai dengan yang digunakan ya. Nah, di sini ada MAC address-nya yaitu C4, kemudian AD34 AC8 B7, kemudian 91. Ini yang dipilih ya. Oh ya, dipastikan passwordnya harus dihapus ya. Tadi ada passwordnya. Kemudian kalau sudah dipilih, kemudian tekan tombol connect. Ya, sudah masuk. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini supaya tidak terjadi seperti itu tadi ya, kita harus mengecek MAC address. Tapi biar kita tidak tertukar dengan peserta ujian yang lain nanti di saat ujian, maka kalian bisa mengubah atau mengganti identity-nya ya. Jadi masuk ke sistem, klik identity ya, identity. Ya, silahkan diberi nama ya. Misalkan di sini saya memberi nama Alex ya, otomatis identitinya sudah berubah dengan dari MikroTik menjadi Alex. Kemudian selanjutnya bisa juga ditambahkan password ya. Password di sini sama di sistem, kemudian pilih password ya. Kalau password tidak ada, kita new password saja. Misalnya di sini saya menggunakan angka 1 ya. Change. Kalau sudah seperti ini ya, sebelum masuk ke soal seperti ini, kita terlebih dahulu memberi nama atau interface ya di ethernya masing-masing. Di sini ada ether 1, 2, 3, 4, kemudian ada WLAN ya. Di sini kita samakan saja dengan soal ya, biar tidak pusing. Ether 1 kita kasih nama, caranya pilih ether 1-nya, kemudian klik. Kemudian setelah itu misalkan kita tambahkan internet seperti itu ya, internet atau net boleh seperti itu. Kemudian oke, ini hanya untuk penamaan saja biar nanti tidak bingung ya. Kemudian yang selanjutnya untuk lokal atau jaringan lokalnya, yaitu namanya lokal ya, kita samakan misalkan ya, namanya lokal ya. Oke, sudah. Yang terakhir yaitu untuk wireless ya. Di sini kita namanya ini WLAN 1 ya.
masih belum aktif, cara mengaktifnya klik tombol centang ya warna biru. Setelah itu double klik. Nah, ini kita kasih nama sama seperti ini, hanya penamaan ya. Jadi tidak masalah namanya mau apapun, yang penting kita tahu wireless. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita mau mengerjakan itu boleh sebenarnya dari satu, tapi biar sesuai ini kita koneksi terlebih dahulu, yaitu IP address dari ISP-nya ya, atau Internet Service Provider-nya, dari layanan internetnya. Caranya kita masuk ke IP, kemudian pilih DHCP client. Nah, setelah di DHCP client ini ada tanda plus ya, atau tombol plus, silahkan diklik. Kemudian kita di interface-nya itu silahkan pilihnya internet, karena yang kita mau cari itu adalah koneksi internet terlebih dahulu untuk routernya ya. Ditunggu prosesnya, sedang searching ya, statusnya searching. Nah, kalau seperti ini berarti dipastikan internet sudah terkoneksi. Untuk bisa membuktikan routernya terhubung ke internet, itu bisa dicek melalui new terminal. Diklik saja new terminalnya, kemudian tulis misalkan ping Google ya, google.com. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada balasan dan sudah connect seperti itu. Untuk memberhentikan ini silahkan tekan tombol di keyboardnya, itu Ctrl C ya, seperti itu, nanti berhenti. Baik, untuk ini sudah bisa ya. Jadi gateway-nya sudah tersedia, untuk IP-nya sudah tersedia. Kita kasih tanda saja ya bahwa ini sudah terkoneksi yang nomor 4 dan nomor 5. Kemudian setelah itu selanjutnya kita mengerjakan ke DNS, itu ke IP, pilihnya nomor 1 ya di DNS, itu pilihnya IP DNS. Kemudian kita klik allow remote request saja langsung, kemudian tekan tombol OK. Baik, sudah. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan di nomor kedua, yaitu NTP ya. NTP itu adanya di sistem ya, kemudian pilih SNTP client. Nah, di sini kita cek list enable-nya, kemudian nanti kita isikan di sini. Di sini diisikan yaitu NTP server ya, id.full.ntp.rg. Diklik, terbuka kembali. Nah, kalau udah bisa seperti ini, berarti sudah terkoneksi ya. Untuk waktunya di sini sudah aktif. Kemudian untuk cara mengeceknya, kita bisa ke sistem, kemudian clock. Nah, di sini sudah terkoneksi sesuai waktu sekarang ya. Oke, baik. Jadi untuk NTP itu sudah terkoneksi. Kemudian kita bisa ke web proxy ketiga ya, boleh ya, ke situ juga boleh ya. Itu paling bawah IP web proxy ya, IP web proxy. Kemudian kita enable-nya diklik, kemudian di sini instruksinya nama peserta sekolah ya. Jadi di change administratornya silakan Alex ya, add sekolah ya, kita tambahkan saja SNKN3 ya, pdg.sch.id. Oke, test on this-nya diklik juga ya. Itu untuk web proxy. Kita ya kasih warna biar ketahuan yang sudah dikerjakan, sudah selesai dikerjakan ya. Kemudian selanjutnya kita mau mengisi IP ya, karena tadi untuk internet itu IP-nya sudah diberikan ISP. Kalau untuk jaringan lokal dan wireless itu harus manual ya. Jadi kita mau mengerjakan yang nomor 6 dengan nomor 11 sekalian ya, biar tidak tutup buka seperti itu ya. Oke, ke IP, kemudian pilih addresses ya, IP address. Nah,
Nah, di sini sudah ada ya untuk internet, kita tinggal tambahkan untuk yang lokal. Yang lokal IP-nya 192.168 ya, 192.168.100.1/25 yang 4 slashnya ya, /25 yang lokal ya. Dan jangan lupa juga di interface pilihnya yang jaringan lokal atau Ether 2 yang lokal. Kemudian setelah itu di oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk yang wireless ya. Klik tambah di sini, kemudian kita masukkan 192.168.1/24. Ini di sini slashnya 24 untuk WLAN wireless ya. Oke, sudah. Jadi untuk ini sudah, kemudian nomor 11 sudah. Oke, saya kasih warna lagi. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 7 di lokal ya, jaringan lokal. Kemudian di wireless yaitu yang DHCP pool. Oke, DHCP pool untuk lokal dan DHCP pool untuk wireless. Caranya ya, kita ke IP, kemudian ke DHCP server ya, seperti itu. Setelah itu di menu DHCP silakan klik tombol DHCP setup, kemudian pilih yang kita mau DHCP poolkan, yaitu yang pertama kedua terlebih dahulu, yaitu jaringan lokal ya. Di next, kemudian next ya, kemudian next. Nah, di sini di address is to give out ya, sesuai dengan soal DHCP poolnya hanya sebanyak 99 klien. Kalau di sini mulainya dari 192.168.100.2 sampai .126, ini banyak, jadi lebih dari 99. Kita kurangi sampai 99 itu sampai 100.100 ya, seperti itu. Kalau sudah, klik tombol next, kemudian DNS server sudah sesuai, oke, next ya. Oke, sudah selesai ya, itu untuk lokal. Kemudian untuk satu lagi yaitu pool DHCP poolnya, yaitu untuk wireless. Kita pilih ke wireless ya, kita tekan tombol next, kemudian next kembali ya, kemudian gateway for DHCP network, oke. Nah, di sini sama, dirubah yang 254-nya jadi 100 seperti itu, karena hanya 99 klien yang diinstruksikan di soal, seperti itu ya. Baik, sudah selesai. Nah, kalau ini merah bukan berarti error, tapi untuk wireless lainnya belum aktif ya, jadi masih merah. Nanti kalau sudah diaktifkan itu akan berubah menjadi warna hitam seperti yang kedua, yaitu yang lokal ya. Baik, kemudian kita mau lanjut ke jaringan lokal. Di sini jaringan lokal sudah dikasih IP ya, begitu, tapi belum bisa akses internet ya. Kita tambahkan di sini ke firewall, ke NAT ya, firewall NAT ya, pilih plus, kemudian di sini SRC NAT, out interface-nya yaitu internet ya, tersatu. Kemudian di action ininya adalah mask query. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini kita cek jaringan lokal ya di laptop atau komputernya. Kita cek di sini, kita ping ke Google ya, gitu. Jadi kalau sudah connect harusnya dia bisa akses. Nah, seperti itu. Betul sekali ya, jadi sudah terkoneksi ya. Jadi si komputernya pun sudah terkoneksi ke internet. Baik, kita beri tanda kembali untuk yang sudah dikerjakan ya, seperti itu. Kemudian kita mau mengerjakan di sini terlebih dahulu, yaitu nomor
8 9 ya. Untuk nomor 8 buat firewall yang IP-nya 192.168.100.2 sampai 150 tidak dapat ping ke router. Baik, untuk seperti itu kita masuk ke IP, kemudian firewall. Nah, di sini ya pilihnya filter rules ya, di sini filter rules. Kemudian tekan tombol add atau plusnya. Nah, di sini di menu general pilihnya yaitu input ya. Input, kemudian search address-nya itu disesuaikan dengan soal ya, kalian cek di soalnya yaitu 192.168.100 kemudian titik 2 kemudian strip 192.100.50 ya. Kemudian untuk DST address ya, DST address itu karena tidak dapat ping ke router, maka kita cek ping routernya ya, yaitu di mana tadi untuk IP-nya di sini nih ya. Nah, IP yang kita dapatkan yaitu di sini 192, nah ini ya 168.1.171 begitu, karena memang setiap komputer itu pasti beda-beda nanti ya, jadi ya, pasti tidak sama. Jadi kalian cek di sini ya, atau bisa dicek di IP di HCP klien boleh sama saja, mau ke IP ada juga sama ya seperti ini ya. Tapi biar nggak pusing, hanya ada satu pilihan, itu ada cukup di IP di HCP klien ya. Nah, ini IP-nya dimasukkan ke sini ya. 192.168.1.171 seperti itu ya. Sesuai yang didapatkan ya. Seperti itu. Kemudian ke protokol kita pilih yang ICMP ya. Seperti itu. ICMP. Setelah itu di action kita pilihnya drop karena tadi perintahnya adalah tidak dapat ping, maka pilihannya adalah drop. Setelah itu tekan tombol OK ya. Oke, sudah terisi satu ya, sudah terisi ya di sini untuk yang nomor 8 ya. Kemudian untuk nomor 9 baik lagi ya, sama ya, di Petrolurs di sini plus kita ke general terlebih dahulu, nama input ya, kemudian source address-nya SRC address ya 192.100.51 kemudian strip 192.168.100.100 ya. Instruksi seperti itu. Kemudian DST address-nya itu perintahnya tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, IP wireless ya, yaitu 192.168.200.1 seperti itu. Kemudian di protokolnya sama ya, yaitu INCP. Kemudian actionnya kita pilih sama, yaitu drop. Oke, baik. Oke, untuk yang 9 sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjut ke nomor 10 ya, buat rule agar setiap akses ke router tercetak di login. Nah, itu caranya masih di filter rules ya, klik tombol plus kembali, di general itu sama input ya, kemudian setelah itu ke action ya, langsung action, pilihnya yang log ini ya. Kemudian setelah itu kita actionnya di log ya. Nah, kemudian di sini kita tuliskan, jadi kita tulis akses ke router ya, ke router tercatat di disk.
akses ke router di disk seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, setelah itu kita tambahkan ya, kita cek di sini. Nah, ini masih apa namanya, tersimpan di ini ya. Nah, untuk bisa merubahnya sistem ya, kemudian ke login. Nah, di sini ya, sistem login. Nah, di sini kita actionnya itu ganti pilihannya semuanya ke disk ya, ke disk. Sudah. Jadi kita terlihat di sini sudah tersimpan di disk, yang tadinya di sini memori ya. Baik, untuk nomor 10 sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita nomor 12 ya, nomor 12 SSID nama peserta ya. Oke, kalau untuk itu masuk ke sini ya, ke wireless, kemudian di sini di wireless interface double klik ya, kemudian ada sebelahnya general, ada wireless. Nah, ini kita rubah modenya menjadi AP bridge ya, dari station menjadi AP bridge, kemudian bandnya kita pilih yang 2 GHz BGN ya di sini. Kemudian nah di sini SSID harus sesuai dengan soal, yaitu nama peserta, proxy ya, proxy URKK. Jadi di sini kita kasih nama misalnya Alex @proxy URKK gitu ya. Oke, sudah dikasih nama ya, kita kasih ya, seperti itu. Baik, sebelum dilanjutkan ke nomor 14 sampai 17, tadi nomor 8 dan 9 belum kita uji ya, jadi kita uji terlebih dahulu. Baik, kita uji nomor 9 dulu ya, yaitu tidak dapat ping ke klien. Baik, buka CMD nya ya, kita ping ke klien ya. Misalkan di sini ping 192.168.200.1. Nah, ini tidak bisa ya. Coba kalau ke ping router ya, ke ping router harusnya bisa, karena yang tidak boleh itu atau di blok itu yang ke klien ya. Tadi untuk router 192.168.171 ya. Nah, itu bisa ya. Kemudian coba kita ping ke Google, bisa nggak? Tidak bisa, tidak akses internet ya. google.com. Oke, bisa. Jadi dipastikan sudah benar ya, untuk tidak dapat ping ke klien wireless ini sudah sesuai ya. Kemudian untuk yang 8 tidak dapat ping ke router. Nah, ini jadi yang tidak dapat itu ping ke router. Kita cek dulu IP internetnya ya, coba kita cek ya, kita cek dulu berapa IP IP address di komputernya ya. Oke, nah ini dia. Oke, 100.100 ya, begitu. Oke, baik, coba kita rubah terlebih dahulu ya untuk IP nya ya, yaitu kita ke IP kemudian ke DHCP server ya. Kemudian nah di sini ada IP-nya yang sudah terhubung yang tadi itu ya, 100.100 ya. Ini di ini ya, license ya, ada DHCP network license ya pilihannya. Kemudian double klik aja di IP-nya, IP address-nya. Kemudian di sini di HCP, maka kita buat jadi static ya, make static. Sudah, kemudian klik oke. Nah, coba. Nah, sudah bisa ya. Maka kita rubah misalkan di sini 40 aja ya. Oke. Oke. Sudah. Kita cek ya. IP-nya sudah berubah atau belum?
Oke, kalau belum kita matikan terlebih dahulu, disable dulu ya. Kemudian di enablekan ya. Oke, di connect biar bisa masuk kembali. Ya, kita cek kembali apakah sudah berubah. Status, details. Oke, sudah berubah jadi 100.40 ya. Kita cek ping 192.168.1.171 ya filternya ya. Nah, itu ya. Kita bisa ping jadi IP yang antara 192 ya 198.1.2 sampai 150 itu tidak bisa ping ke router. Makanya tadi yang titik 40 ini tidak bisa. Baik, sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 14 dan 15 ya. Sini membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Seperti yang di awal bahwa untuk RB 941 second ini tidak bisa radius, jadi kita akan coba melakukan manual ya. Baik, cara pertama yaitu IP hotspot, kemudian di server di sini kita buat serversnya dulu ya. Caranya tombol hotspot setup diklik, kemudian pilih wireless ya, WLAN wireless, next, kemudian alamat LAN-nya sudah. Oke, address poolnya sudah 100 ya, sertifikatnya non, application sampai dikosongkan dan seperti lewat. Nah, DNS name di sini bebas ya. Itu misalkan di sini alex.co.id misalkan. Itu bisa dengan nama kalian, silahkan digunakan seperti ini boleh ya. Kemudian next, kemudian di sini untuk admin saya masukkan admin, misalkan passwordnya juga sama ya dengan username-nya. Kemudian di next. Selesai ya hotspot. Kemudian kita bergeser ke server profiles ya. Di sini sudah ada nih DNS name-nya ya. Nah, di sini sudah ada login. Nah, di login kita cookiesnya dinonaktifkan biar tidak tersimpan ya. Kemudian radiusnya kita klik checklist dan pilih apply. Setelah itu oke ya. Kemudian di sini di radius klik hotspot, ini IP-nya 127.0.0.1 ya. Kemudian apply ya. Kembali ke hotspot ya, kita akan menambahkan user profile sudah ada default ya, kita default saja, kita tambahkan di sini, tambah di users ya, tambah menjadi 20 ya, server all user 1, kemudian passwordnya misalkan 11 ya, profilnya default saja ya, kemudian di apply. Nah, seperti itu, tambahkan ya seperti ini, copy. Nah, di sini 2 passwordnya misalkan kita biar gampang diingat 22, seluruh di oke ya, oke. Kemudian di copy lagi passwordnya 33, oke. Tungguin ya, oke ya. Ini kita copy 444 misalkan, play, oke, sampai 20 ya. Baik, untuk pengecekannya
Kita coba aktifkan ya, supaya ini kita disable dulu yang internetnya, kita beralih ke wifi. Ini nanti di checknya menggunakan handphone ya, karena bisa terlihat saya menggunakan laptop saja. Alex yang tadi ya sesuai ini, tanpa password ya, ini ya, tidak ada password, langsung. Kemudian nanti otomatis browsernya buka sendiri ya. Nah, ini sudah ada alex.co.id yang tadi dituliskan ya. Kemudian tadi saya misalkan admin ya, admin, kemudian admin. Nah, ya udah bisa connect ya, begitu. Udah bisa ya, wireless hotspotnya sudah bisa. Oke, alex.co.id. Nah, ini kalau memberhentikan dimasuk lagi ke status, kemudian di log off. Kita mau mencoba login kembali untuk yang user ya, user 1 ya, tadi passwordnya adalah 11. Kita tes sudah bisa belum. Oke, sudah bisa ya, ini sudah connect ke internet ya. Coba kita cek Google misalkan. Oke, sudah bisa ya, sudah connect. Oke, kita coba lagi untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan ke nomor 15 ya, yang ini, yaitu dimana akun hotspot hanya bisa digunakan untuk internet pada pukul 7 pagi sampai jam 4 sore, 7.00 sampai 16.00 ya. Baik, itu ada di menu firewall ya, di NAT begitu. Kita yang ini yang ada internetnya ya, ini ya. Kemudian kita pilih di sini ekstra, kemudian pilihnya time. Nah, di sini ini jam, menit, detik ya. Jadi di sini jam 7 berarti 07. Kemudian di sini di hari yang sama berarti ya. Di sini berarti tulisnya 16. Seperti itu. Kalau sudah ditekan tombol OK. Ya, cukup seperti itu. Kemudian kita kasih warna lagi. Baik, kita lanjutkan ke nomor 16 dan 17 ya. Blocking site dan blocking file. Oke, cara ini kita masuk ke IP, kemudian pilih web proxy. Nah, di sini tadi kita sudah di awal. Kita lanjutkan untuk membloknya itu pilih tombol atau button akses ya. Kemudian setelah itu pilih add atau tanda plus biru, diklik, kemudian diisikan. Di sini yang pertama adalah DSL portnya 80, kemudian DST host ya, yang kita blok yang pertama itu www.linux.com ya, .org ya. Kemudian actionnya pilih deny ya. Kemudian setelah itu tekan tombol OK, kita tanda plus lagi, tambahkan lagi yaitu 80 DSL port. Kemudian di sini kita mau blok MP3, itu pilihnya patch ya. Kemudian kita beri bintang MP3 bintang, kemudian pilih deny. Setelah itu apply, kemudian kita copy, kemudian kita pilih MP3 ya. Sudah ya, ada MP3 yang copy ya. Baik, kemudian kita ke IP, kemudian firewall. Sini kita ke NAT ya, pilih plus warna biru. Di general ini kita pilihnya yaitu DST-NAT ya, DST-NAT. Kemudian di protokol kita pilih TCP. DST portnya kita tuliskan 80 ya. Kemudian
In interface-nya itu WLAN wireless. Di action-nya kita pilih redirect, kemudian di to port-nya tuliskan 80 ya. Oke, sudah. Kita uji kembali ya. Oke, kita uji coba menggunakan handphone ya. Silakan buka handphonenya, kemudian sinyalnya terlebih dahulu pindahkan ke UKK proxy-nya ya. Setelah itu masukkan usernya yang sudah dibuat ya. Jangan lupa passwordnya juga diisikan. Kemudian setelah itu tekan tombol OK. Nah, sudah tersambung. Kemudian buka Chrome ya, Google atau browser yang lain. Silahkan masukkan. Kita yang pertama cek Linux dulu ya, www.linux.org ya. Kemudian setelah itu tekan enter. Nah, ini sudah berhasil ya untuk blok tidak bisa akses di www.linux.org. Kemudian selanjutnya kita cek MP3 ya, blocking MP3. Caranya ketik index of MP3. Kemudian pilih index of MP3-nya. Nah, ini hasilnya. Nah, sudah berhasil juga ya. Sudah terblocking, tidak bisa akses MP3. Kemudian yang terakhir blocking MKV, ketikkan index of MKV, kemudian pilih index of MKV-nya. Nah, itu sudah berhasil ya juga. Oke, sudah berhasil. Soal ini 1-17 sudah selesai ya. Begitu. Jadi semua sudah diujikan ya, semua sudah sesuai dengan soal ya. Jadi kalian silahkan coba, mudah-mudahan UKK ini semuanya lulus. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.